Jadi seniman ini, hadirin sekalian ya, dia punya cara sendiri dalam mencintai Allah. Pernah ada satu orang sahabat Nabi dulu, Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Di zaman Nabi itu bang, ada artis juga, ada penyanyi juga, ada. Cuman beda lah kalau sekarang kan ada kita anak-anak band kan. Di zaman Nabi belum ada tuh keyboard, belum ada drum set, belum ada bass, gitar listrik, belum ada. Yang ada waktu itu duf, rebana. Jadi Hasan bin Thabit ini penyair di zaman Nabi, dan Nabi selalu mengajak dia kalau pergi berjuang. Hasan itu suruh bersyair di zaman Nabi, dan Nabi katakan Hasan, kalau Nabi dicaci maki orang Quraisy, disuruh Hasan membalas caci maki dengan syair, dengan puisi. Balaslah caci maki mereka wahai Hasan, sungguh lisanmu lebih tajam daripada pedang-pedang mereka. Jadi pernah satu ketika Hasan bin Thabit ini bikin syair yang Nabi begitu suka, Nabi suruh dia naik ke mimbar dan suruh membaca syair. Jadi di dalam Islam ini peran seniman ini ada. Cuman hari ini kan orang tak membaca sejarah itu secara komplit gitu loh. Dan pernah satu ketika karena merasa dibela Nabi, besoknya diajak teman-temannya nih anak-anak band di depan Masjid Nabawi, dia pukul rebana. Kemudian dia bernasyid, bersenandung memuji Nabi dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat menegur dia, dikatakan, "Hai Hasan, jaga adabmu, ini depan masjid." Dan Rasulullah mendengar dan bisa tegur sahabat itu, dikatakan biarkan Hasan dan teman-temannya tenggelam dalam perasaan cintanya kepada Allah dan Rasul. Jadi orang-orang awam yang tak mengerti tentang seni, dia tak boleh banyak berkomentar tentang kita. Karena di dalam Islam ini ada hukum fikih. Fikih ini kalau kata Imam Ghazali salah satu di cabang ilmu dunia. Karena fikih itu kan kefahaman. Tidak mungkin semua orang punya kefahaman sama karena intelektual kita berbeda. Satu hadis yang sama, berbagai macam ulama memandang dengan cara yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Jadi kalau orang hanya terhenti di fikih ini, maka dia pecah nanti, ribut nanti. Ada di atas itu lagi hikmah. Hikmah ini yang Allah berikan ke hati masing-masing kita, dan hikmah yang Allah berikan di hati saya belum tentu Allah berikan ke Bang Ananda. Antum belum tentu paham, begitu sebaliknya. Maka kita nggak boleh jadi hakim di dunia ini. Ketika orang berbuat sesuatu hal, kita perlu tabayun dulu, perlu pelajari dulu, jangan langsung kita menilai dan menghakimi. Sebagaimana hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi tidak paham. Secara hukum fikihnya itu membunuh orang apa hukumnya? Haram, berdosa besar membunuh orang. Tapi Nabi Khidir Allah berikan kepahaman, ini anak kecil harus dibunuh. Di depan Nabi Musa. Nabi Musa protes, dan dia sudah bikin sebuah kesepakatan, tak boleh bertanya. Tapi karena melihat Nabi Khidir ini berbuat melanggar syariat, Nabi Musa nggak kuat di menahan untuk tidak bertanya. Kenapa kau bunuh? Kata Musa, sekarang kita berpisah. Kemudian dilihat perahu orang dibolongin sama Nabi Khidir alaihissalam. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi intinya, teman-teman ya yang tidak di dunia seni, kalian jangan terlalu banyak menghakimi teman-teman musisi, Opik, Maher Zain, Takaida, saya, ataupun yang bergerak di dunia acting, film. Karena begitu banyak umat Rasulullah SAW yang tidak mau datang ke majelis ilmu, ke pengajian, tapi dia nonton film, dia dengar lagu. Maka mesti ada orang yang bergerak di sana. Kata guru saya, bergerak dakwah di dunia musik seni ini, hukumnya fardu kifayah.